Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 A, B, dan C. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang kerajinan tekstil. Nah, Nusantara sejak zaman prasejarah merupakan kawasan yang terdiri dari atas ribuan pulau. Nah, letaknya diapit oleh benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia Pasifik. Nah, bangsa Indonesia kita itu memiliki kekayaan dan keindahan alam serta budaya karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahan baku kerajinan itu banyak sekali kita ketemui di bumi Indonesia ini. Nah, kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman motif, bentuk, bahan, serta teknik pada karya kerajinan Indonesia. Budaya Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas kedaerahan menjadi acuan yang dapat menjadi inspirasi dalam mengolah sumber daya tersebut sebagai produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Nah, selanjutnya pada bab 2 ini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Nah, sekarang kita masuk kerajinan tekstil. Yang pertama itu ada fungsi penghias. Nah, anak-anakku kalian bisa dilihat ya untuk contoh hiasan. Nah, contoh hiasan dari kerajinan tekstil bisa lihat gambarnya seperti itu. Nah, kerajinan fungsi penghias ini, kerajinan yang dibuat itu semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Jadi, gambar tersebut yang bisa anak-anak lihat di slide yang Ibu Juli tunjukkan, itu merupakan salah satu contoh hiasan. Jadi, dia itu tidak memiliki makna tertentu. Jadi, intinya ya hanya untuk menghias. Misalnya bisa menghias dinding ataupun menghias ruangan-ruangan lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai bentuk kebutuhan sehari-hari ya. Benda pakai contohnya adalah baju ya atau pakaian batik ya. Contohnya busana, ada tas, ada aksesoris, ada baju juga gitu ya. Itu benda pakai. Jadi fungsinya yang kita gunakan untuk sehari-hari seperti itu. Nah, yang selanjutnya fungsi kelengkapan ritual. Nah, untuk fungsi kelengkapan ritual itu, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol itu berfungsi sebagai benda magis, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Jadi, spiritual atau kepercayaan tertentu, gitu. Nah, contohnya nih ada kain ulos. Nah, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Nah, untuk contoh dari kain ulos sendiri, anak-anak kalian bisa lihat di slide ya, itu ada warna yang merah keorenan. Nah, itu simbol-simbol itu memiliki arti tertentu dalam sebuah kepercayaan tertentu ya, kepercayaan seseorang. Nah, yang terakhir itu kita ada fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan, tadi udah sebagai hiasan, juga fungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, ini merupakan contoh tenun Sindelio sebagai penolak. Jadi, simbol ini itu digunakan oleh sebagian kelompok untuk penolak bala. Nah, selain kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Jadi, maksudnya memiliki nilai ekonomis adalah itu bisa dijual gitu ya. Bisa diperjualbelikan. Ada nilai jual dari produk tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai, terdapat hal berikut ini. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Nah, sumber daya alam di Indonesia yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan itu sangat berlimpah ya. Nah, setiap permukaan bumi itu memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya ada laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, ada cangkang, kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Nah, sedangkan darat itu juga
sama memiliki banyak banyak sumber daya alam juga. Contohnya ada kayu, ada logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Nah, bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan itu juga dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Nah, di Indonesia ini kita juga memiliki kain alam yang beraneka ragam yang berinspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Nah, semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan yang telah disebutkan tadi, udah Ibu sebutkan, itu tuh dapat digunakan sebagai kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai. Nah, dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, itu kita perlu teknik yang dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tersebut. Nah, tentunya banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Nah, masing-masing teknik itu memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Nah, teknik pengerjaan sebuah kerajinan itu juga dipengaruhi oleh alat yang dipakai ya. Nah, sebuah alat itu juga berfungsi bisa mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Nah, peralatan yang biasa digunakan itu juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik. Ya, teknik yang digunakan diantaranya adalah misalnya teknik jahit untuk tekstil menggunakan mesin jahit untuk memudahkan kita dalam merangkai pakaian gitu misalnya. Nah, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat gitu ya. Jadi tanpa alat pahat kita kan susah juga ya mau membuat ukiran gitu. Nah, teknik rajut untuk serat itu menggunakan alat hakpen. Nah, teknik sulam untuk serat dan pita itu juga menggunakan jarum dan lain-lain. Nah, itu merupakan beberapa contoh teknik-teknik dalam membuat kerajinan tekstil. Nah, namun ada teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan cukup menggunakan tangan saja. Misalnya teknik lipat untuk origami gitu ya. Itu kita nggak perlu alat-alat yang sulit, alat-alat yang mungkin mahal atau berat, itu cukup dengan tangan saja kita sudah bisa membuat kerajinan tekstil. Nah, di sini Ibu beri contoh alat ya, contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tekstil. Yang gambar yang pertama itu merupakan canting untuk membatik. Jadi orang-orang yang membatik itu biasanya menggunakan alat yang bernama canting. Itu bentuknya seperti yang ada gambar ya. Nah, itu yang gambar kedua itu alat tenun ATBM. Alat tenun bukan mesin. Nah, untuk teknik tenun pada serat. Nah, itu jadi kalau kita bikin orang-orang bikin kain itu biasanya menggunakan kain tenun itu bisa menggunakan alat seperti itu. Itu alat yang manual ya. Nah, sekarang untuk yang keterampilan tangan. Nah, dalam sejarahnya itu, ketukangan atau ahli tukang atau pengrajin itu dahulunya merupakan proses kerja para tukang yang berkembang menjadi kekeriaan. Nah, kesadaran material itu adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Nah, dengan kata lain, kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan suatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Nah, artinya apa sih? Artinya kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nah, seseorang yang pekerjaannya itu membuat produk-produk kerajinan, umumnya itu kita sebut dengan nama pengrajin. Ya, kita sebut nama pengrajin. Nah, pengrajin itu yang telah kita sebutkan adalah sebagai seorang yang profesional secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Nah, dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Gitu. Nah, sebagai pengrajin dalam membuat produk kerajinan itu pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Nah, banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja sebagai contoh dalam memproduksi. Nah, berikut Ibu Juli beri contoh beberapa keterampilan tangan. Nah, ya. Yang pertama itu yang ada gambar perempuannya itu mencanting atau merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Nah, itu salah satu keterampilan tekstil, kerajinan tekstil, membatik.
alat yang digunakan seperti yang di keunikan bahan dan kerajinan gitu ya. Itu canting, itu cara penggunaannya seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Yang kedua itu sampingnya adalah menenun. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Untuk prinsip yang selanjutnya itu ada unsur estetik. Apa sih unsur estetik itu? Nah, jadi kegiatan membuat kerajinan itu kan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan sebagai karya fungsional itu tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, tapi juga butuh sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis ya. Nilai ekonomis tadi sudah Ibu jelaskan ya, jadi dia itu punya nilai jual seperti itu. Nah, nilai estetik dalam karya kerajinan itu fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Nah, dari segi bentuk itu disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Itu bentuk perlu dipertimbangkan juga dalam membuat kerajinan tekstil. Nah, produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian. Jadi bisa menghasilkan produk kerajinan tekstil yang harmonis gitu. Nah, untuk fungsi warna itu sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai lambang seperti itu. Nah, adanya unsur estetik atau keindahan ini pada karya kerajinan juga dapat meningkatkan citra produk yang tersebut. Karena biasanya orang-orang itu atau masyarakat ketika dia mau beli suatu barang, entah itu kerajinan tekstil atau kerajinan serat, itu biasanya dia juga pertama kali dia adalah bentuknya, misalnya adalah estetik, itu bagus atau tidak ya produknya, terus warnanya seperti apa, terus unik apa enggak bentuknya, terus komposisinya itu bagus apa enggak, seperti itu ya. Jadi unsur estetik itu juga penting tuh dalam membuat sebuah kerajinan. Itu Bu Juli kasih 2 contoh ya, beberapa produk berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama itu ada produk 3 dimensi, contohnya ada tas. Nah, untuk yang produk 2 dimensi itu contohnya ada kain gitu. Nah, yang untuk selanjutnya kita ada unsur hiasan. Nah, unsur hiasan atau biasa kita sebut ornamen itu unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya itu bisa dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, hiasan pada permukaan produk itu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Nah, kalaupun hiasan terstruktur itu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan, dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar lebih terlihat artistik gitu ya, lebih menarik. Nah, dalam penerapan pengaturan posisi dan banyak atau sedikitnya ragam hias pada produk kerajinan itu juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan desain yang dibuat. Nah, di situ untuk unsur hiasan Bu Juli beri beberapa contoh ya. Contoh ragam hias Indonesia dengan unsur hiasan, permukaan, dan struktur. Yang pertama itu ada ragam hias permukaan pada kain teknik sulam, ada ragam hias permukaan pada kain batik Medan, dan ragam hias struktur teknik rajut. Oke, kita lanjutkan. Di jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, jenis rancangan dari sebuah kerajinan tekstil itu dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Nah, jadi sebelum kita itu menentukan sebuah kerajinan yang mau kita buat, kita itu harus tahu nih jenisnya, harus tahu karakteristik dari kerajinan tekstil. Nah, rancangan dalam buat kerajinan tekstil juga perlu kita perhatikan gitu ya. Cara menentukan dari garis, bentuk, warna, tekstur itu perlu banget kita pertimbangkan. Nah, di bawah ini, di sini di slide ini Bu Juli beri ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Oke, yang pertama itu ada structural technique. Nah, structural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan
yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Nah, contohnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Nah, itu di situ Bu Juli beri satu contoh tas ya. Itu buatnya dengan teknik kerajutan. Nah, untuk yang kedua itu dekoratif teknik. Nah, dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, itu contohnya ya. Jadi bunga-bunga yang di depan itu merupakan hiasan yang disulam dengan sulam pita. Nah, kain katun diberi hiasan permukaan dengan sulam pita. Nah, untuk pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan dua teknik ini itu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik structural teknik itu memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Nah, jadi ya, Bu Juli ulangi sekali lagi. Nah, untuk karakteristik di structural teknik itu memiliki cenderung lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Bisa dilihat ya di situ contoh tasnya seperti itu benar-benar sangat detail banget dan rumit dalam pembuatannya. Nah, kenapa sih ini seperti itu? Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuat. Jadi kenapa bisa rumit, detail, unik, klasik itu karena dalam membentuk tasnya itu dimulai dari merajutnya. Jadi dibentuk langsung saat merajut gitu. Nah, kalau sedang dekoratif teknik itu memiliki kecenderungan itu hanya menghias permukaannya saja gitu ya. Contohnya di tas. Nah, walaupun demikian itu kalau dekoratif teknik itu memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik pengrajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai keinginan. Oke anak-anakku kelas 7 A, B, dan demikian penjelasan singkat materi kerajinan tekstil ya. Sampai bertemu di pembelajaran yang kelima.